yang tersulit dalam aplikasi Bestcode itu lebih sulit body bumper daripada body mobil, sahabat. Jadi kalau body mobil itu kan hanya datar, tapi ketika kita ngecat bumper, kita kesulitannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan sahabat ABR. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan mengenai pengerjaan bumper, jangan lupa untuk selalu dukung channel ABR Angkatan Body Repair dan nyalakan tombolnya supaya sahabat bisa nonton video saya paling pertama. Kali ini yang kita bahas, sekarang kita sama-sama belajar bagaimana cara aplikasi bumper. Nah, sebelumnya sudah saya PP primer dan sudah saya persiapkan dengan rapi, bersih. Dan sekarang bagaimana cara ngecat bumper, karena ngecat bumper itu lebih susah daripada bodi mobil, sahabat. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam bumper itu banyak lekukan-lekukan atau manuver-manuver yang sangat susah untuk dijangkau, karena pada dasarnya pengecatan itu harus sejajar dan mata spray gun itu harus konsisten pada permukaan atau lekukan-lekukan bumper atau bodi mobil. Jadi kita sebagai pekerja atau mekanik cat atau yang baru belajar, kita harus mengenali bodi atau bumper yang kita akan aplikasikan. Nah, bagaimana langkah awal yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita harus cat pada bagian-bagian bumper, terutama pada bagian-bagian lekukan atau yang sulit untuk dijangkau seperti bibir bumper dan lekukan-lekukan yang susah dijangkau. Nah, untuk itu mari kita sama-sama belajar dan simak aplikasi yang saya akan berikan. Saya ulangi sekali lagi, ini bumper posisinya udah di PP primer, jadi kita langsung pengaplikasian Bestcode. Nah, sekarang kita simak bagaimana cara aplikasinya. Teman-teman bisa simak dan mana dulu yang harus dicat. Nah, itu dia sahabat yang dimaksud dengan bibir bumper, seperti itu. Kita dahulukan dulu. Nah, itu yang dimaksud dengan bibir bumper, kita dahulukan dulu. Juga bagian-bagian poklem kita dahulukan dulu, bertujuan untuk supaya tidak tertinggal ketika nanti sudah selesai proses pengecatan. Dan bagian bumper yang di ujung saya sarankan pengecatannya seperti ini, sahabat, dengan cara vertikal, bertujuan untuk ketika nanti sudah selesai pengecatan dan dipasang ke quarter, nanti cara aplikasinya akan sama vertikal, sahabat. Nah, setelah kita sudah melakukan proses pada pinggir sebelah kiri, kita lanjutkan ke tengah dan kita lanjutkan ke sebelah kanan dengan cara yang seperti tadi, sahabat. Nah, untuk dasaran saya sarankan jika cat yang teman-teman gunakan dengan kualitas biasa, saya sarankan untuk menggunakan dasaran yang lebih mudah lagi atau ditambah dengan silver supaya membentuk warna pink atau membentuk warna tembaga. Jadinya nanti ketika kita cat warnanya akan sama. Karena bahan yang saya pakai lumayan bagus, jadi saya memakai dasaran yang agak menyerupai saja, sahabat. Nah, sahabat, ketika Bestcode sudah mulai mengering, kita langsung drop coat aja supaya metaliknya sama dan tidak jauh berbeda dengan bodi mobilnya. Sekarang kita simak bareng-bareng ya, sahabat. Drop coat yang saya aplikasikan ini tidak jauh berbeda dengan cara saya aplikasi Bestcode tadi, sahabat. Tetapi drop coat yang saya lakukan ini medium, artinya setengah basah dan setengah basah 2 kali. Jadi
tidak terlalu kering, karena untuk warna ya bisa dikatakan dengan warna semi candy saya melakukan aplikasi setengah basah atau medium sahabat, supaya untuk menemukan warna pada sampel dan pada mobil yang tidak dicat. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi, bahwa kita walaupun drop coat, walaupun base coat atau lapisan dasar tadi tetap melakukan secara vertikal, dan nanti ketika kita pasang ke dalam quarter akan membentuk aplikasi seperti horizontal sahabat. Sahabat, setelah kita selesai melakukan base coat dan drop coat, dan setelah kering kita akan melakukan clear coat. Nah, untuk aplikasi clear coat manakah duluan yang harus disemprot? Seperti biasa sahabat, yaitu dari pinggir-pinggir dulu. Setelah dari pinggir-pinggir dulu, kita lari dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Jadi tidak boleh tengah dulu, lalu samping kanan, lalu samping kiri, nanti malah akan overspray yang sebelahnya. Jadi kita urutkan dari kanan ke tengah, ke kiri, atau sebaliknya, dan baru depan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak cara aplikasinya bagaimana, supaya kita sama-sama paham dan sama-sama mengerti. Jadi pekerjaan itu semaksimal mungkin kita aplikasinya tidak terlalu lama-lama, tapi hasilnya baru maksimal. Oke sahabat APR, sambil kita menyimak, saya akan terus mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang baru gabung silahkan subscribe channel saya, like serta komen dan bagikan kepada teman-teman lainnya. Dan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada kendala-kendala dalam pengecatan, silahkan bertanya di dalam komentar saya. Pasti saya akan bantu dan jawab dengan sesuai prosedur yang sudah saya lakukan. Dan jika ada masukan atau saran-saran baik buat saya, silahkan berikan masukan dan saran baik di dalam komentar, supaya untuk memperbaiki channel atau video-video saya berikutnya. Nah, dalam pengecatan pernis ke bumper ini tentunya tidak jauh berbeda dengan cara aplikasi base coat dan drop coat. Dan cara aplikasi pernis di dalam bumper ini kita harus memperhatikan yang sudah saya jelaskan, yaitu mata spray gun harus konsisten dengan media yang kita cat, supaya tidak terjadi meleleh atau masalah-masalah baru pada pengecatan. Nah, seperti itulah sahabat cara aplikasi belajar ngecat bumper. Yang pertama kita bersihkan dulu areal bumper yang akan kita semprot, lalu kita PP primer. Setelah kita melakukan PP primer, kita langsung cat dasar bagian-bagian pinggir dulu, dan jarak antara mata spray gun kita harus mengikuti lakukan body bumper itu tadi. Jadi setelah kita melakukan aplikasi dengan mengikuti alur body tersebut, mudah-mudahan aplikasi kita akan benar dan tidak menimbulkan penyakit-penyakit baru atau meleleh. Jadi yang tersulit dalam aplikasi base coat itu lebih sulit body bumper daripada body mobil sahabat. Jadi kalau body mobil itu kan hanya datar, tapi ketika kita ngecat bumper, kita kesulitannya di area-area lekukan-lekukan, manuver-manuver. Jadi itulah yang tersulit. Kesimpulannya, apabila kita sudah bisa menguasai pengecatan aplikasi bumper, insya Allah dalam pengerjaan body mobil itu tidak akan merasa kesulitan. Karena di bagian body mobil itu pengecatannya yang tersulit hanya di bagian-bagian handle atau bagian-bagian spion yang biasanya tidak dicopot, hanya di situ saja dan di batas-batas panel saja. Selain itu tidak terlalu sulit. Bahkan yang terlalu sulit adalah body bumper saja sahabat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tetap terus ikuti video-video saya, karena masih banyak tips-tips lain selain
dasar-dasar pengecetan, nanti juga akan ada lagi cara-cara untuk mencegah kendala-kendala dalam aplikasi chat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.